Kemudian selanjutnya ada materi dari Pak Jai, Pak Jainal Arifin, berkaitan dengan Mendeley dan ChatGPT. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Jai. Terdengar suaranya, Pak Oke, Eko? sudah dengar Pak Jai, silakan. Oke, terima kasih. Saya dapat giliran Mendeley X ChatGPT gitu ya. Jadi pemahamannya adalah nanti pemahamannya, oh nih, perkenalan dulu. Saya dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ini pemahamannya, jadi pendekatan pemahaman nomor satu adalah kolaborasi atau integrasi penggunaan Mendeley dan ChatGPT dalam konteks penelitian akademik. Nomor dua, penggunaan fungsi ChatGPT untuk penulisan akademik. Bentar, ada yang ketutupan nih. Nah, ini aja. Seperti membantu penyusunan artikel, membuat ringkasan literatur. Nah, nanti saya mencoba untuk membuat ringkasan literatur dan mengembangkan kerangka tinjauan pustaka. Ini tidak, berarti yang tak garis kasih warna. Terus di sini Mendeley dalam manajemen referensi dan literatur untuk mendukung penulisan akademik. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana ChatGPT digunakan untuk proses penulisan dan Mendeley untuk pengelolaan literatur yang saling melengkapi dalam penulisan akademik. Ini konsep dari ChatGPT. Jadi ChatGPT itu awalnya adalah inputnya teks, gitu ya. Mungkin yang tidak, yang free itu teks, tapi kalau yang sudah berbayar itu inputnya bisa gambar, bisa PDF, bisa web ya. Nanti outputnya tergantung perintahnya, promnya nanti seperti apa. Nanti tergantung eh, yang diperintahkan. Ini tampilan ChatGPT dasar. Kebetulan saya pakai yang berbayar. Kalau berbayar itu ChatGPT 4, mini 4.0. Terus yang di sini kirim pesan ke ChatGPT itu promnya. Ini fitur-fiturnya. Jadi banyak fitur yang eh, belum saya coba juga, tapi ada yang sudah dicoba karena memang banyak gitu ya. Terus ini contoh saya membuat literatur review yang kebetulan bidang saya itu elektronika biomedik. Misalkan tanya nih ke ChatGPT dengan kalimat promptnya seperti ini. Anda sebagai pakar machine learning dan sinyal jantung, saya sedang melakukan penelitian tentang sinyal jantung atau ECG. Berikan saya 10 referensi tentang sinyal jantung ECG, implementasinya menggunakan machine learning. Setelah itu, hasil dibuatkan dalam bentuk tabel. Setiap kolom terdiri dari nomor, penulis, judul, metode, hasil, tahun publikasi, dan link sumber. Nah, hasilnya itu seperti ini, dia muncul gitu ya. Ya, di sini ada Isa ya, dan Isa sayup-sayup. Jadi muncul tabelnya, jadi tabelnya muncul ini yang pakai yang ChatGPT 4 ya. Jadi yang paling penting saya membatasi di sini referensi minimal tahun 2019. Jadi yang muncul ya minimal tahun 2019 atau ke atasnya. Ini tampilan pertama. Nanti yang terpenting adalah linknya nanti. Nanti klik di sini linknya nanti muncul. Suara adanya kelihatan kedengeran nggak Pak? Pak Eko? Iya, Pak, aman, aman. Oh, iya. Ini kedua, jadi tabel kedua dia bisa memunculkan itu. Dan ini penting untuk seseorang untuk menulis literatur review gitu ya. Jadi kalau mau menulis literatur review modalnya nggak banyak, cuma ChatGPT dan banyak membaca saya pikir. Setelah itu
klik linknya, jadi klik link yang sebelah kanan itu, diklik, terus tinggal di download gitu ya, dan nanti bisa dimasukkan di database Mendeley. Setelah itu kalau pengen nulis ya, kalau pengen memahami isinya, nah, saya memakai fitur yang di ChatGPT itu ada fitur Ask Your PDF Research Assistant. Jadi inputnya adalah PDF tadi yang dimasukkan, terus saya tanya, apa judul paper ini? Dia bisa jawab. Saya cross-check benar, judulnya ini. Ineffective LSTM Recurrent Network to Detection Arrhythmia on Imbalance IgG Dataset. Terus saya tanya lagi, jelaskan dengan lengkap abstrak di paper ini. Ya, kok abstraknya saya kopas gitu ya, terus tak tempelkan di sini. Dia ternyata bisa membacanya. Ya walaupun nggak 100% benar ya. Artinya kalimatnya kalimat bahasa mesin bukan kalimat manusia. Gitu. Tapi benar itu. Ini memahami satu paper dan paper berikutnya sampai ke kesimpulan gitu ya. Apa kesimpulan dari paper ini? Jelaskan, berikan informasi yang lengkap dan jelas. Dan dia bisa menyimpulkan gitu sesuai dengan papernya. Jadi memang membaca paper sekarang sehari bisa lebih gitu ya, lebih dari 5 6 gitu ya, dengan memanfaatkan ChatGPT ini. Jadi kita tidak perlu membaca paper secara keseluruhan. Tinggal tanya judul, tanya abstrak, tanya kesimpulan. Yang penting kita nyambung gitu ya. Terus biasanya kan ada future work ya. Nah, ini saya perlu pakai bahasa Indonesia. Pekerjaan ke depan untuk paper ini apa? Dan dia ternyata dia menjawab. Dan benar menurut saya. Itu. Setelah itu saya buat literatur review. Jadi kebetulan riset komparasinya. Jadi dibuatkan tabel gitu ya. Paper satu, paper 2, ini kan tabelnya misalkan paper, dataset, metode, hasil. Kebetulan 3 bisa ditambahkan lebih gitu ya. Terus seperti biasa karena ini sudah memakai Mendeley site, tinggal disitasi. Nah, muncul dari 6 ya, nomor 6 sudah disitasi, nanti 7 ya, nomor 7 gitu ya. Namanya sudah database-nya sudah masuk, tinggal dipanggil. Terus 8 ya, nomor 8 dan seterusnya tinggal dituliskan kalau misalkan kita membuat literatur review yang mungkin tujuannya untuk konferen. Kalau kebetulan ini saya konferen, itu enggak butuh modal banyak. Ini paper yang sudah dihasilkan dari hasil pekerjaan tadi itu, dari hasil pekerjaannya. Oke, itu terus nanti bisa waktunya masih ada. Kalau ada saya Masih 10 menit bisa didemokan mungkin Ayo demo Pak Pak. Zainal. demo, berarti saya stop share dulu, terus saya share ini ya. Ini adalah tampilan tampilan di ChatGPT-nya ya. Kalau mau lihat berbayar atau enggak berarti di sini. Nah, kebetulan saya yang berbayar plus $20 per bulan. Ini ada dua, bisnis dan pribadi. Kalau tim berarti 25 plus pribadi yang $20. Untuk fiturnya, ini fiturnya ini. Nah, di sini juga ada space. Nah, ini yang tadi jelaskan Mas Erik ya. Ada space ini. Itu, dan saya coba ini. Ini. Saya kan nggak tahu space ya. Saya space ini. Layanan apa yang bisa Anda berikan? Dia jawab gitu ya. Eksistennya adalah bla 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 bla. Terus saya pertanyaannya sama. Ya bedanya yang tadi ECG tak ganti suara paru-paru gitu kan.
Ini salah ketik. Anda sebagai pakar mesin learning dan suara paru. Saya sedang melakukan penelitian suara paru-paru, berikan saya referensi suara paru-paru. Implementasinya menggunakan mesin learning. Berikan saya 10 tentang suara paru-paru. Hasil dibuatkan tabel. Setiap kolom terdiri dari nomor, penulis, judul, tahun publikasi, dan link. Referensi minimal tahun 2009. Dan itu keluar gitu ya. Jadi memang memudahkan. Itu salah satu fitur gitu ya. Dan misalkan diklik linknya gitu ya. Ini kebetulan tahunnya bagus yang keluar 2019. Promnya ditampilkan dulu, Pak. Sebentar, Pak. Pak J, Apanya? promnya tadi ditampilkan dulu agak lama. Nah, promnya ya. Ya, jadi ini prom prom percobaan saya ya. Nggak Gitu. apa-apa. Ini contoh gitu ya. Ini yang pakai menu yang tadi. Terus kalau diklik linknya ternyata masuk ke Spice. Tapi saya biasanya pakainya menu yang ini. Nah, saya biasanya pakai menu yang nah, Scholar ChatGPT. Hmm. Nah, promnya sama, ini kan di sini dituliskan di sini nanti ya yang keluar apel kayak tadi ya ini. Cuma bedanya linknya kalau ini kan Spice ya, linknya dia larinya ke Spice. Hmm. Kalau yang Scholar berarti dia kumpulan Scholar, ya kan? Akses Scholar, Pub, Jitor dan lainnya itu. Scopus nggak bisa, Scopus. Opus kalau ini ngaksesnya yang open. Kalau yang berbayar, ChatGPT punya keterbatasan gitu. Jadi nggak bisa masuk karena kan berbayar kan. Hmm. Cuman kalau ngakalinnya adalah judulnya kita manual, judulnya kita kopas, terus kita cari di Google gitu ya, atau minta linknya di sini di promnya, beri link referensi yang Anda berikan. Nanti larinya ke sumber aslinya gitu. Diberitahu cara ini Pak, akses ChatGPT berbayar pendaftaran registernya gimana? Kalau registernya berarti ya daftar gitu ya. Hmm. Daftar berarti kan ke OpenAI ya. OpenAI terus nanti ya sama kayak yang lain juga gitu. Cuman kalau saya kan ini kan ada yang kartu kredit ya. Ya pakai kartu kredit ataupun pakai pihak kedua, pihak ketiga lah ya. Di Shopee banyak itu. Gitu. Terus fitur yang lain yang sering dipakai adalah hmm, nah, data list analisis. Saya sering pakai ini. Terus, nah tadi saya sering pakai ini. Yang PDF AI. Kayak itu. Jadi papernya kita masukkan sebagai input gitu ya. Hmm. Papernya kita masukkan sebagai input. Misalkan ini saya masukkan papernya seperti itu. Apa judul paper ini? Harapannya dia bisa jawab. Ternyata benar judulnya. Jelaskan secara lengkap, abstrak di paper ini. Ya, akhirnya kalau ada teknologi seperti kayak gini, males baca ya. Ya, baca pun konfirmasi gitu ya. Ini kalau menganalisis dia lagi membaca. Hasil dari tulisan tadi udah diturnitin gimana Pak dengan AI? Kalau hasil di Turnitin maksudnya apanya? Yang tadi kan jadi Kalimatnya. paper, kan jadi tadi paper. Terus Ya. menyusun ke papernya itu juga pakai ChatGPT atau sendiri? Kalau untuk kalimatnya,
itu sendiri. Oh, Nah, sendiri. kalau untuk yang mana? Yang ini, nah, tabel-tabel ini kita bantuan ChatGPT-nya. Jadi mempersingkat gitu ya. Jadi dengan prompt-nya yang seperti ini, kan Mm-mm. terserah ya gitu ya. Jadi ChatGPT-nya itu diperlakukan sebagai apa? Anda sebagai dosen pembimbing saya dan Anda Mm-mm. ahli sebagai apa gitu kan. Saya Mm-mm. sedang melakukan penelitian apa, beri saya referensi apa gitu kan. Mm-mm. Berikan saya berapa jumlahnya, kalau ini saya minimal 10. Terus dibuatkan tabel. Nah, dari itu kan nanti muncul. Nanti Mm-mm. dicari gitu kan. Dan dibaca. Cara membacanya ya tool lagi gitu ya. Masukkan papernya gitu ya. Terus judulnya apa, tanya abstraknya, dia sudah menjawab gitu ya. Abstrak ini membahas penggunaan deep learning untuk Hasil mengenali penyakit papernya Pak, itu. Pak C. Hasil papernya Gimana? yang tulis tadi loh Pak C, ditampilin. Kenapa? Kan ada hasil paper yang dipublish setelah membuat tabel itu, boleh ditampilkan. Bentar, cari dulu ya. Yang lima. Jadi literatur review ya, model Ya, literatur. kebetulan papernya saya pakai literatur itu. Udah tak cari dulu. Udah bisa Jadi masuk. memang untuk membuat literatur review itu tidak modal ya, tidak modal banyak lah istilahnya kalau saya. Tidak cari dulu. Oke Pak Jai, kurang 2 menit bisa closing Pak. Ini Pak Waluyo sudah siap juga. Iya, sebentar, Lagi sebentar. panas-panas Nah, mana kita deh. Stop screen share. Saya tampilkan yang materinya, papernya ya. papernya. Ya. Ya, ini papernya nih. Nah, itu loh. Ini dikirim di grup aja ya, Pak. Boleh ya, bisa dibuat Oh untuk ya, nanti kita nanti melihat hasil ya. Artinya dari conference, dari literatur literatur. review bisa bisa dicari. Ini baru literatur review ya. Artinya belum memanfaatkan fitur yang lain dari ChatGPT-nya. Karena banyak fitur yang harus banyak dieksplor gitu, Mm-mm. dieksplor. Karena ya banyak lah ya. Artinya Excel, kita punya data Excel buat grafik, ya nggak perlu buat grafik, kita tinggal ngomong ChatGPT, masukkan ke sini misalkan Excelnya, terus minta grafik model apa gitu ya, bar apa batang atau apa, jadi gitu. Oke, begitu Pak Eko, nanti dilanjut ke tanya jawab mungkin. Oke, terima kasih Pak Jai atas paparannya berkaitan dengan ChatGPT dan Mendeley.